yang ada 20. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah, dan ada sifat mustahil bagi Allah. Maka di dalam kitab Aqidatul Umam karangan Syekh Ahmad Marzuki dinazumkan wa ba'dahu fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifat susah Bu kalau untuk menghafal, karena yang ada di pikiran kita kreditan dan paketan. Bener gak Bu? Kenapa? Zaman sekarang zamannya zaman kreditan. Apapun bisa dikredit, baju bisa dikredit, kerudung bisa dikredit, rok bisa dikredit, sendal bisa dikredit, bahkan rumah bisa dikredit Bu. Makanya zaman sekarang zaman kreditan. Jadi susah Bu. Kalau zaman sekarang zaman kreditan, maka banyak orang yang mengkredit dan matinya pun bakal menjadi setan kredit. Naudzubillah min dzalik Bu. Sekarang banyak kreditan Bu. Mobil dikredit, motor dikredit, mobil dikredit berarti kita menaiki kreditan, motor dikredit berarti kita seyogyanya menaiki kreditan, rumah dikredit berarti seyogyanya hakikatnya kita menghuni rumah kreditan, kerudung dikredit berarti seyogyanya hakikatnya kita memakai kerudung kreditan, kursi dikredit berarti hakikatnya kita menduduki kreditan. Saban setiap orang pasti mempunyai kreditan. Yang kedua paketan Bu. Paketan. Internetan Bu. Zaman sekarang zamannya zaman internet atau paketan Bu. Makanya susah Bu. Apa-apa zaman sekarang serba canggih, serba teknologi karena memang sudah ada internet dan ada paketan. Nah, kalau seumpama ibu dan bapak tidak mempunyai paketan, rasanya pusing tidak sih? Rasanya pusing, mampus sambil bising. Rasanya pusing. Kenapa pusing? Karena memang kreditan dan paketan itu untuk menyambung silaturahmi antar sesama dan antar saudara. Tanpa ada yang paketan megegek di rumah baik. Bener buatan? Megegek di rumah baik. Karena memang sekarang kan lagi zaman virus corona. Tapi ada virus yang paling membahayakan daripada virus corona, yaitu virus corona. Kamu tahu virus corona? Virus tetangga Bu, itu yang paling mempengaruhi virus tetangga. Virus corona. Mulut ini Bu, apabila tidak dijaga, maka diumbar Bu kemana-mana Bu. Makanya akan mengakibatkan adalah fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Naudzubillah. Makanya Bu, didik anak-anak kita Bu. Didik anak-anak kita dari usia dini, dari sebelum balik kita tanamkan di dalam diri setiap anak-anak kita, yaitu ilmu ketahuidan Bu. Makanya kenapa Bu? Orang itu hanya bisa memberi contoh, tapi tidak bisa membuat contoh. Contohnya Bu ya, orang yang memberi contoh itu mudah Bu. Kenapa dikatakan mudah? Contohnya, kita menyuruh anak-anak kita
tong ataupun aceng ceng maghrib sholat mandi ngaji. Realitanya kenyataannya kita menonton di TV Bu. Karena memang kenapa? Anak kecil ketika kita suruh nyatanya kita sedang menonton TV, dia tidak akan ke masjid Bu. Karena yang memahami orang percaya. Dia main Bu di sekeliling rumah. Makanya Bu, kita sebagai orang tua harus bijaksana. Jangan hanya sekedar memberi contoh, akan tetapi membuat contoh. Karena membuat contoh itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Jangan hanya sekedar memberi contoh. Orang yang memberi contoh itu tahu bos-bos yang ada di pabrik itu gampang, itu hanya sekedar membuat contoh. Wajar bos, karena memang dia orang yang punya, makanya hanya sekedar memberi contoh. Tapi kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai pendidik anak kita harus memberikan contoh sekaligus membuat contoh untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita melawan kita Bu. Karena contoh ataupun tarbiyah yang paling baik di dalam diri setiap anak yaitu pertama kalinya yaitu pendidikan dari orang tua. Makanya ada kata-kata mutiara Pak Bu, orang tua yang menurunkan kita dari langit ke bumi, sedangkan guru yang menaikkan kita dari bumi ke langit. Paham Pak? Paham Bu? Karena apa? Orang tua itu Allah menitipkan anak kepada kita, yaitu amanat. Yang memang amanat itu harus dipegang teguh, harus dijalankan, harus diurusi sebaik mungkin Bu. Karena memang anak itu bukan seperti benda mati Bu. Kalau kita suruh ternyata kita tidak melakukannya, lamun umpamanya benda mati sendal diedek menimbai. Lamun kalau anak Bu, kalau kita suruh nyatanya kita leha-leha bakal melawan. Inilah mobil sendal. Paham sendal kalau diedek, kalau diam. Tapi kalau anak pasti melihat. Karena usia dini, usia anak itu usia normalnya ketika balik itu usia 15 tahun. Itu sesuai dengan ilmu 15 tahun. Jadi sebelum balik maka kita tanamkan ilmu ketauhidan. Yang kedua yaitu ilmu syirri Bu. Ilmu syirri ini Bu, ilmu yang berhubungan dengan hati, ilmu yang berhubungan dengan hati. Kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang dinamakan ilmu hati. Kita ikhlas dalam melakukan beramal, karena memang amal membutuhkan niat. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan harus dilakukan, hanya dilakukan dengan niat. Dan itu pun tanpa adanya riya, tanpa adanya pamrih, dan tanpa adanya yang lainnya. Jangan sampai niat kita rusak dikarenakan sifat riya kita Bu. Ada orang kalau biasa di setiap kampung Pak Bu, di setiap kampung biasanya alhamdulillah saudara Ateng sudah menyumbangkan uangnya untuk acara mu'araman sebesar 50.000. Kalau seandainya di hati kita terdapat sifat riya, maka hancurlah amal kita Bu. Maka terbakarlah amal kita. Maka kita harus melatih Bu. Oleh karena itu kita harus banyak melatih. Yang lebih baik Bu, yang lebih baiknya ketika ada pengumuman seperti itu, maka harus dinamakan yaitu hamba Allah. Tapi ada juga yang alhamdulillah hamba Allah sudah menyumbang mu'araman sebesar 1 juta rupiah. Kata yang sampingnya, siapa tuh hamba Allah? Itu saya itu.
Saya sama ini bohong, sama aja bohong. Alhamdulillah tuh, lihat tuh, 1 juta hamba Allah siapa ya? Itu hamba Allah. Tapi saya itu katanya. Sama dengan bohong. Makanya di situ diajarkan yaitu ilmu sirri, ilmu yang mengolah masalah hati, Bu. Diolah hati kita supaya hati kita menerima keikhlasan, Bu. Karena ikhlas itu bukan berat menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itulah sifat ikhlas. Sekecilnya ikhlas itu bisa menerima besarnya dari Allah ataupun kecilnya dari Allah. Syukur-syukur diberikan oleh Allah kecil dan syukur-syukur diberikan Allah besar. Itu yang namanya ikhlas, Bu. Berapapun pemberian Allah harus kita terima. Maka itu adalah ikhlas. Maka ikhlas nanti akan menumbuhkan sifat syukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu ilmu syariat. Ilmu syariat ini, Pak, Bu, yang memang sering kita lakukan, yang memang sering kita lakukan di setiap harinya, Bu. Setiap pekerjaan kita itu mengandung ilmu syariat. Apa saja ilmu syariat itu? Yang pertama yaitu urusan sholat, Bu. Nah, sholat ini macam-macam, beraneka ragam zaman sekarang ini, Bu. Ada yang memang pengen dilihat oleh orang lain, sehingga sholatnya dimulai dari pada takbir sampai salam, Bu. Itu khusyuk, Bu. Contohnya usolli. Jadi sampai di fase-fase, Bu. Itu zaman sekarang usolli. Jadi sampai ketika mengangkat tangan takbir, Bu, Allah. Sampai Allah. Jadi alamnya itu sampai di ujung lidah. Allah. Masya Allah, itu yang tidak diperbolehkan, Bu. Makanya bagaimana caranya sholat kita supaya baik dan lebih baik, Bu. Makanya banyak ulama, banyak ustadz dan banyak kiai, alangkah baiknya kita bertanya kepada ulama dan kiai supaya sholat kita diterima dan supaya sholat kita lebih baik, Bu. Dimulai daripada takbiratul ihram sampai dengan salam. Bagaimana tata cara sholat yang baik, Bu? Makanya takbir udah biasa aja, Bu. Orang usah gila-gala-gala, Bu. Biasa baik. Sholat usolli fardal maghrib selasa rakaatin Allah biasa. Seperti biasanya yang dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita di kampung. Allah biasa. Jadi ujung jempol itu diletakkan di ujung telinga atau di daun telinga. Dan ketika sedekah, Bu, ketika menaruh kedua tangan itu antara dada dan bujang, Bu. Antara dada dan bujang itu yang lebih golibnya, itu yang lebih biasanya. Karena memang sekarang jalan macam-macam. Apa yang seperti ini? Apa? Macam-macam, Bu. Ya, enggak usah. Yang penting, Bu. Yang penting, Pak. Sekarang kita memegang teguh ajaran apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita di kampung. Jangan sampai karena sekarang banyak pemahaman, karena sekarang banyak perubahan zaman, sehingga ubudiyah kita, sehingga sholat kita berubah. Jangan boleh berubah, tapi akidah jangan pernah goyah, Bu. Yang kedua yaitu setelah sholat yaitu adanya puasa, Bu. Puasa itu mendidik kita arti daripada kesabaran, Bu. Orang puasa itu ada tiga tingkatan, Bu. Yang pertama ada puasa khusus orang-orang yang awam seperti kita, yang memang hanya sekedar bisa menahan lapar dan haus, Bu. Dimulai daripada sahur, subuh sampai dengan maghrib, kita hanya bisa menjaga makan kita dan kita hanya bisa menjaga minum kita. Seyogianya kita belum bisa menjaga daripada anggota tubuh kita, yaitu terutama hati kita. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu ada yang namanya puasa khas. Puasa khas ini contohnya para ulama, para kiai dan para ustadz dan lain sebagainya. Mereka bisa menjaga puasanya bukan hanya sekedar menjaga haus dan lapar, akan tetapi mereka bisa menjaga dari seluruh anggota badan, dimulai daripada mata,
dimulai daripada mulut, dimulai daripada telinga, dimulai daripada kedua tangan, dan dimulai daripada kedua kaki. Mereka bisa menjaga keseluruhannya, maka itu dinamakan puasa khos. Dan yang ketiga ada puasa qawasil khawas. Ini bagaimana orang seperti ini, Pak? Orang yang seperti ini bagaimana puasa qawasil khawas? Orang yang sudah mencapai kemakrifatan Allah. Bukan hanya sekedar mereka, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar mereka menjaga anggota badan mereka, akan tetapi mereka yang bisa mengendalikan hatinya. Makanya itu dinamakan puasa qawasil khawas. Tapi kita masih dalam tingkatan puasa awam, Bu. Walaupun puasa awam, tapi kita berusaha menjadikan tingkatan puasa kita seperti orang yang kos. Karena Imam Ghazali mengatakan ibadah puasa, amalan pekerjaan bulan puasa yang paling mudah itu tidur, Pak. Yang paling mudah itu tidur. Kenapa alasannya tidur? Karena tidur menjauhkan kita dari kemaksiatan, Bu. Kadang ada orang puasa tidur dari dur subuh sampai dur maghrib. Ketika sholat di pondok semua usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghrib wal isya. Allahu akbar. Ada yang seperti itu, Pak? Ada, Bu? Ada, Bu? Ada yang seperti insyaallah di Munas tidak ada. Walaupun di situ ada kata tidur, vokal Malaya yang paling mudah dikerjakan tidur, tapi tidurnya ada dibahas karena memang malam bergadang. Akhirnya dimulai dari subuh sampai maghrib. Berarti puasa cuma berapa jam, Pak? Sedetik doang puasanya berarti. Hitungan 1 detik. Usahakan ketika dulu subuh kita sholat subuh berjamaah dulu. Setelah itu baru kita baca Quran. Apa yang ada di amalia, apa amalan-amalan di bulan puasa kita laksanakan. Baca Quran dan lain sebagainya. Ketika setelah sholat subuh selesai, ketika kita sudah melakukan amalia kita, ketika kita sudah melakukan amalan kita, baru kita laksanakan yaitu tidur. Karena tidur menjauhkan diri kita dari kemaksiatan yang akan menghancurkan puasa kita, Bu. Yang ketiga yaitu zakat, Bu. Zakat ini setahun sekali, Bu. Usahakan zakat ini supaya kita berniat untuk berzakat di setiap tahunnya. Walaupun itu hanya 2,5 liter atau 3,5 liter beras, entah itu di guru-guru kita ataupun di Masjid Al-Huda dan lain sebagainya. Karena zakat hukumnya wajib dan sunahnya yaitu sedekah. Makanya, Bu, sedekah yang paling diijabah sekejap mata, bahkan dilipat gandakan langsung oleh Allah, dibalas oleh Allah ketika sedekah di hari Jumat, Bu. Sedekah di hari Jumat. Kenapa di situ dia sedekah di hari Jumat dibalas, dilipat gandakan ataupun langsung dibalas oleh Allah sekejap nyata? Dikarenakan hari Jumat yaitu hari spesial, hari spasial ataupun Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya pada para hari, rajanya hari dan rajanya hari, Bu. Itulah hari Jumat. Atau bapak-bapak yang memang kewajiban sholat Jumat, setidaknya kita menaruh uang kita di kotak amal 2.000 perak. Namun umpamanya ini kantong, kalau di kantong ada 500, ya tahu 500 saja. Kalau di 1 perak, ya udah 100 perak. Tapi kalau tidak ada 100 perak, 500 perak, cukup senyum di kotak amal. Cukup senyum di kotak amal. Karena tabassumuka ala akhika bahwa sedekahun. Bertersenyum di hadapan saudara kita yaitu termasuk sedekah. Tapi jangan kebanyakan senyum, nanti dianggap orang gila, Bu. Ada orang senyum gitu. Kalau jadi orang udah aja. Ini Pak, orang udah lewat senyum ya. Sampai rumah senyum. Kata anak kecil longetan gitu. Yang keempat yaitu rukun yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat apa?
Syahadat pertama. Yang pertama sholat, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga Zakat. zakat, yang keempat yaitu naik haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Selagi kita punya Bu, selagi rezeki kita ada, maka lebih baik Bu, karena memang ibadah haji ini Bu ya tergantung daripada niat qalbiyah, niat hatinya dan niat doirnya Bu. Ada orang yang memang niat qalbiyahnya, niat hatinya kenceng, tapi nyatanya ekonominya tidak ada Bu. Ada yang ekonominya ada yang ekonominya pas, yang ekonominya luar biasa, orang punya, orang kaya, tapi qalbiyahnya tidak digerakkan ataupun tidak diniatkan untuk ibadah haji. Kalau kita mampu untuk beribadah haji, kalau kita mampu untuk pergi ke Makkahul Mukarramah, ketika ada uang, berapapun itu besarnya uang, kita daftarkan dulu. Lebih baik kita daftarkan dulu untuk pergi haji. Bagaimana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang menunggu sampai dengan 10 tahun untuk cukup dengan umroh. Jadi kita daftarkan untuk umroh, karena umroh tidak menunggu waktu yang panjang, hanya waktu 3 bulan Pak Bu. Hanya 3 bulan. Umroh itu hanya 3 bulan doang. Makanya kita niatkan dari sekarang, dimulai ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang lebih, kita niatkan untuk ibadah haji. Atau kalau hajinya masih kelamaan 10 tahun, bukan jadi nenek-nenek peot, maka kita niatkan untuk umroh Pak Bu. Alhamdulillah Bu, zaman sekarang, di zaman globalisasi ini, bahkan globalisasi, banyak laki-laki yang kecanduan ekstasi hingga baunya kayak terasi. Masih banyak ustadz, masih banyak ulama. Patut kita syukuri, kita termasuk orang yang beruntung. Di zaman yang canggih ini masih banyak ustadz, masih banyak ulama, dan masih banyak kiai. Kalau seandainya tidak ada ulama, niscaya manusia seperti hayawan. Laulal ulama lasoron nasu kal bahaim. Apabila tidak ada ulama di dunia ini, niscaya manusia akan menjadi seperti hewan. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Islam sebelum ada, bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah, bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah atau kafir Quraisy di masa itu ketika Nabi Muhammad belum diutus. Mereka wanita, menjadikan wanita sebagai alat pemuas nafsu belaka. Mereka orang-orang jahiliyah menjadikan seorang wanita sebagai alat pemuas nafsu mereka. Dan mereka yang lebih parahnya, minuman keras bukan hanya sekedar untuk minum, akan tetapi mereka dijadikan untuk mandi bersama Bu. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah mendatangkan Islam di kalangan orang-orang Mekah, di kalangan orang-orang jahiliyah, sehingga Nabi Muhammad di situ diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad, saya diutus di muka bumi ini bukan untuk mendatangkan kekayaan, bukan untuk mendatangkan kemewahan, akan tetapi Nabi Muhammad diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari situlah Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang jahiliyah dulu seperti binatang perilakunya, ketika datang Nabi Muhammad semuanya menjadi lebih baik, semuanya menjadi lebih baik Bu. Bukan hanya sekedar di zaman Nabi Muhammad, zaman Wali Songo Bu. Sebelum adanya Wali Songo di tanah Jawa ataupun di Indonesia, bagaimana tingkah orang-orang Jawa sana Bu? Bagaimana mungkin di sini ada orang-orang Jawa?
Mungkin di sini banyak orang-orang Jawa. Bagaimana orang-orang Jawa dulu sebelum adanya Wali Songo. Dulu di Jawa terdapat adat yang namanya molimo. Tahu molimo. Satu M yang pertama yaitu madon. Yang kedua mabokan. Yang ketiga maksiatan dan lain sebagainya. Jadi adat molimo sebelum datangnya para Wali Songo itu adatnya mereka orang-orang Jawa melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat makanan ataupun semacam sesajen dan mereka semuanya beligir ataupun telanjang tanpa sehelai pakaian satupun. Itu adat ataupun kebiasaan orang Jawa sebelum datangnya Wali Songo, yaitu molimo. Maka datang Wali Songo, maka datanglah Wali Songo diutus daripada negeri sebelah ataupun diutus daripada Persia dan lain sebagainya. Maka datanglah Wali Songo, maka dirubah adat molimo tersebut. Bagaimana berubahnya? Yang pertama dakwah daripada Wali Songo yang ada yang melalui dengan gendang-gendangan dan lain sebagainya. Maka adat molimo itu dirubah menjadi riungan. Paham? Menjadi riungan. Jadi riungan ataupun takbiran ataupun maulidan atau mu'araman itu asli produk Indonesia, Bu. Coba Bu, kalau ke Arab sana atau ke Mesir lah, atau ke Amerika atau ke Malaysia atau ke Singapura, itu enggak ada Bu istilah riungan ataupun takbiran. Itu cuma adanya di Indonesia. Patut kita syukuri Bu, karena memang asli produk daripada Indonesia. Siapa yang membawa? Yaitu para Wali Songo. Dan dulu Bu, saya tidak fanatik Bu, saya juga orang sekolahan. Saya juga lulus SD, SMP, SMA sampai dengan S2, S3 dan S2. Tapi tidak kuliah Bu, saya sampai SMA Bu, sampai SMA.